Kalau nggak salah pembahasan terakhir niku duduk di antara dua sujud nggih. Nggih. Nah, bangkit dari sujud nggih. Nah, beda. Saya 280. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin ayyuhal ahibbah, para jamaah yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak-banyak lisan kita untuk senantiasa berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang telah diajarkan dan dibimbing padanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan petunjuk yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bentuk syukur kita itu tidak dikatakan sebagai bentuk rasa syukur yang benar kalau kita mewujudkan rasa syukur ini dengan cara yang bukan diajarkan dan ditunjukkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak lain tujuannya adalah kita memuliakan beliau dengan ittiba, menteladani dan mengikuti petunjuk Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kita beragama Islam. Karena di dalam agama Islam ini atau di dalam kita beragama Islam ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita beragama Islam dengan cara kita sendiri atau kita beragama Islam mengikuti tokoh-tokoh selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataukah kita hanya beragama Islam dengan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti orang-orang para ulama kita dari para pendahulu kita yang mengikuti petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini merupakan ujian untuk kita semuanya di dalam kita beragama Islam. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar
singgahnya kita di dunia yang sebentar ini bisa mendapatkan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menjalaninya dengan mengikuti atau dengan hanya mengikuti petunjuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti petunjuk para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Dan para pendahulu dari al-muhajirin, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari Makkah kemudian hijrah ke Madinah, wal ansar, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menolong dan membela nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Maka dan bagi orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, kata Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dengan apa yang mereka telah perbuat dari ketaatan, karena ketaatan mereka mengikuti petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena satu-satunya manusia atau satu-satunya golongan manusia yang betul-betul hanya mencukupkan dengan apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Adapun selain mereka dan yang mengikuti selain jalan mereka adalah orang-orang yang masih belum merasa cukup dengan apa yang datang pada Nabi kita Muhammad SAW dan masih menjadikan cara beragamanya yaitu dengan memberikan tambahan atau menguranginya dan bahkan membuat-buatnya. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segala bentuk penyimpangan di dalam kita beragama Islam. Nah, kemudian ayyuhal ahibbah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kembali di pembahasan sifat salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita merujuk dari kitab Sifat Wudu dan Salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk ilmu beliau. Dan kita melanjutkan poin yang ke-20, yaitu pembahasan bangkit dari sujud kemudian duduk di antara dua sujud. Karena ini pembahasan yang lalu kita sudah banyak ambil dan bahas selama bulan Ramadan atau di akhir-akhir bulan 10 hari terakhir bulan Ramadan, dan alhamdulillah kita sampai di poin 20 sekarang. Maka Nabi SAW bangkit dari sujud seraya mengucapkan takbir, dan beliau bersabda kepada orang yang salatnya buruk. Beliau bersabda kepada orang yang salatnya buruk, la tatimmu salatun li ahadin minan nasi hatta yasjuda. Tidaklah sempurna salat seseorang di antara manusia sehingga ia sujud. Hatta tatma'inna mafasiluhu, sehingga ketika dia sujud tersebut
itu seluruh ruas-ruas tulangnya tumakninah, tenang atau sempurna. Kemudian tsumma yaqulu Allahu akbar, kemudian ia mengucapkan Allahu akbar, takbir, yaitu takbiratul intiqal, dan mengangkat wa yarfa'u ra'sahu hatta yastawiya qa'idan, dan mengangkat kepalanya hingga ia duduk dengan sempurna. Ini syariat atau disyariatkannya duduk di antara dua sujud. Dan duduk di antara dua sujud bagian dari rukun. Terkadang ketika beliau mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan ucapan takbir tersebut, yaitu Wa'il bin Hujr berkata, aku pernah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila beliau bertakbir, beliau mengangkat kedua tangannya, kemudian beliau berselimut dan tangan kirinya digenggam dengan tangan kanannya dan memasukkan kedua tangannya di balik baju. Apabila hendak rukuk, beliau mengeluarkan kedua tangannya lalu mengangkat keduanya, dan jika ingin mengangkat kepalanya dari rukuk, beliau mengangkat kedua tangannya kembali. Ini mengangkat kedua tangan, dan mengangkat kedua tangan ini termasuk sunnah dari salat, sunnah dari salat. Kemudian beliau sujud dan meletakkan wajahnya di antara kedua telapak tangannya. Berarti posisi telapak tangan ini sejajar dengan telinga, sehingga posisi kepalanya ada di tengah. Ketika hendak mengangkat kepalanya dari sujud, beliau pun mengangkat kedua tangannya hingga beliau selesai dari salatnya. Ini terkadang Nabi SAW mengangkat kedua tangannya ketika bangkit dari sujud. Kemudian Nabi SAW ketika duduk di antara dua sujud dengan cara iftirash, Yang iftirash ini caranya dengan menegakkan kaki kanan ditegakkan, kemudian kaki kiri dihamparkan dan diduduki. Kaki kiri dihamparkan dan diduduki. Ini duduk iftirash. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, qala ana a'lamukum bi salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah orang yang paling mengetahui salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam riwayat tersebut dijelaskan, thumma yarfa'u ra'sahu wa yathni rijlahu. Kemudian beliau mengangkat kepalanya, wa yathni rijlahu, dan melipat kaki kirinya. Ditekuk ke menghadap ke kaki kanan, ditekuk atau dilipat. Fayaqudu 'alaiha, kemudian dia duduk di atasnya. Ini diantara bentuk sifat duduk iftirash, yaitu dengan dengan diduduki kaki kirinya. Dan juga sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, wa kana sallallahu alaihi wasallam yafrishu rijlahul yusra. Beliau membentangkan telapak kaki kirinya. Jadi dilipat tadi maksudnya adalah dibentangkan. Kemudian diduduki, wa yansibu rijlahul yumna. Kemudian kaki kanannya ditegakkan. Kaki kanan ditegakkan yaitu dengan menekuk seluruh jari-jari
kaki dan dihadapkan ke arah kiblat, dan kaki kaki kanan ditegakkan. Itu. Jadi seluruh jari-jari ditekuk semuanya, itu untuk sifat yang sempurna di kaki kanannya. Dan kalau memungkinkan, kalau masih belum bisa atau tidak kuat untuk menekuk semua jari-jari, maka berusaha semampunya. Jadi beliau menegakkan kaki kanannya dan menghadapkan jari-jari kaki kanannya ke arah kiblat. Jadi ketika duduk iftirash itu, untuk kaki kanan ditegakkan dan menghadapkan jari-jari kakinya, yaitu jari-jari kaki kanan, dihadapkan ke arah kiblat semuanya. Ini ketika duduk iftirash. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, min sunnatis salati, di antara salah satu sunnah di dalam salat, atau termasuk sunnah dalam salat, antansibal qadamal yumna wastiqbaluhu bi asabi'ihal qiblah wal julusu 'alal yusra. Jadi termasuk sunnah dalam salat, kata beliau Abdullah bin Umar, yaitu engkau menegakkan kaki kanan. Jadi kaki kanan ditegakkan, tegak lurus. Jadi telapaknya kelihatan tegak lurus dari belakang, dan menghadapkannya beserta jari jemarinya ke kiblat. Jadi punggungnya otomatis menghadap ke arah kiblat, kemudian jari-jari kakinya pun dihadapkan ke arah kiblat. Wastiqbaluhu bi asabi'ihal qiblah, dan menghadapkan juga jari jemari kaki kanan ke arah kiblat. Dan duduk di atas telapak kaki kiri, Apalagi yang masih muda, insya Allah bisa, masih bisa dilemeskan kakinya untuk mengikuti petunjuk sifat tadi. Kemudian ada bentuk sifat duduk di antara dua sujud yang kedua. Jadi asal duduk di antara dua sujud dan duduk yang lainnya itu dengan iftirash, kecuali duduk tasyahud akhir. Karena duduk tasyahud akhir itu dengan tawarruk. Kemudian untuk duduk di antara dua sujud ini, Nabi SAW kadang duduknya dengan ik'a, tapi kadang-kadang. Dan ini hanya ada pada duduk di antara dua sujud saja. Dan yang dimaksud dengan ik'a, ika'nya Nabi SAW ketika di antara dua sujud itu, yaitu duduk di atas kedua tumit, dan kedua telapak kaki yang ditegakkan, serta kedua tangan di atas paha. Adapun tangan ini sama, ketika duduk di antara dua sujud maka tangan diletakkan di atas paha. Namun yang menjadi pembahasan kita duduk ik'a, yaitu duduk di atas kedua tumit. Jadi kedua telapak kaki keduanya ditegakkan, kemudian duduk di atasnya. Ini ik'a yang diperbolehkan, dan diperbolehkannya hanya ketika duduk di antara dua sujud, tidak di selainnya. Kalau dikerjakannya ketika duduk istirahat niku kapan? Ketika setelah sujud kedua mau bangkit ke rakaat berikutnya, itu duduk istirahat, maka tidak boleh pakai ik'a, karena ik'a ini hanya ada pada duduk di antara dua sujud.
Ini kadang sebagian kesalahan para jamaah mengerjakannya. Jadi duduk ya, dikait khusus saja. Iya. Tidak ini khusus ya. Iya. Ini boleh dikerjakan karena Nabi pernah mengerjakannya, namun mengerjakannya pun sesekali kadang-kadang. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya hanya pada ketika duduk di antara dua sujud. Niki yang perlu dicatat. Bukan ketika duduk tasyahud baik awal maupun akhir, dan tidak juga duduk tadi istirahat ataupun yang lainnya. Sebentar. Yeah. Kita kembali pada pembahasan yang kedua tadi. Itu saya masih kurang jelas. Yeah. Tentang wa idza rafa'a rasul min as-sujudi aidan rafa'a yadayhi hatta yusallim surat. Rasul itu mengangkat tangannya ketika bangkit dan sujud. Benar. Ini setiap rakaat atau gimana? Jadi di sini beliau kadang ini pas khusus ketika sujud, habis sujud kemudian bangkit untuk duduk di antara dua sujud. Nabi kadang-kadang mengangkat kedua tangannya. Makanya tadi di atas dijelaskan, terkadang beliau mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan ucapan takbir. Maksudnya apa? Mengangkat kedua tangannya ketika takbir bangkit dari sujud untuk duduk. Kadang, ini kadang. Ini untuk duduk atau untuk berdiri? Kan kalau diruntutkan ya. Mulai dari perkataan Wa'il ibn Hujr dari awal saja. Fakana idza kabbara rafa'a yadayhi. Apabila Nabi SAW bertakbir, beliau mengangkat kedua tangannya. Ini takbir yang pertama. Tsumma tahafa. Kemudian beliau memasukkan ketika bersedekap, memasukkan tangan kanan di atas tangan kiri ini di bawah kainnya, di bawah kain bajunya. Tsumma akhadha shimalahu biyaminihi. Kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya. Wa adkhala yadayhi fi thawbihi. Ini dimasukkan di atas ke dalam baju lengannya. Dimasukkan. Kemudian fa idza arada an yarka', apabila beliau hendak ruku', akhraja yadayhi. Beliau mengeluarkan kedua tangannya. Tsumma rafa'ahuma, kemudian beliau bertakbir kembali. Karena ketika selesai membaca surat kan mau takbir ya. Nah, ketika mau takbir ini beliau keluarkan tangannya, kemudian mengangkat tangan lagi. Ketika hendak rukuk ketika hendak rukuk. Kemudian ketika setelah rukuk, wa idza arada an yarfa'a ra'sahu minar rukuk. Dan ketika Nabi SAW hendak bangkit atau hendak mengangkat kepala dari rukuk, sesudah rukuk, rafa'a yadayhi. Beliau mengangkat kedua tangannya kembali. Jadi ketika mau rukuk mengangkat tangan, ketika bangkit dari rukuk atau mengangkat kepalanya dari rukuk mengangkat tangan kembali. Mengangkat tangan kembali. Tsumma sajada. Kemudian sujud. Kemudian sujud. Ketika sujud tidak ada mengangkat tangan. Langsung takbir sujud. Wa wada'a wajhahu baina kaffaihi. Kemudian beliau meletakkan wajah beliau di antara kedua telapak tangannya. Nah, kemudian wa idza rafa'a ra'sahu minas sujud. Dan ketika beliau mengangkat kepalanya dari sujud, aidzon rafa'a ra'sahu, beliau juga kadang mengangkat kedua tangannya. Berarti mengangkat tangannya ini pada hadis ini beliau mengangkat tangan juga pada saat
mengangkat kepala dari sujud atau bangkit dari sujud untuk duduk apa? Ketika hendak duduk di antara dua sujud, bangkit untuk duduk di antara dua sujud, beliau juga mengangkat kedua tangannya kadang-kadang hatta faragha min salatihi, hingga beliau selesai dari salatnya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Nah, mengangkat tangan di sini adalah dilakukan setiap kali takbir. Mengangkat tangan di sini adalah apa? Dilakukan setiap kali takbir. Demikian pendapat Imam Ahmad. Namun kita mengikuti dari nas saja tadi. Nah, adapun ketika takbir mau apa tadi? Mau sujud, tidak ada mengangkat tangan. Mengangkat tangannya ketika apa? Ketika bangkitnya saja. Ketika bangkit. Oke. Ini sifat yang mungkin jarang kita amalkan, tapi pernah dikerjakan kan gitu. Makanya kalau orang bangkit dari sujud kemudian mengangkat tangan, aneh. Buat kita aneh, asing, karena memang tidak pernah lihat contoh yang seperti itu. Gitu. Maka untuk yang jarang-jarang ini memang kalau di tempat yang asing kita tidak usah amalkan, tapi mungkin kita bisa amalkan sesekali kalau kita sholat sunnah di rumah atau yang semisal. Mantap. Nah, tadi saya tidak terlalu singgung banget, karena cukup dengan mengangkat kedua tangan ketika takbir bangkit tadi. Iya. Terus ada yang gini kan? Iya. Ini duduk iat ya, ada yang menerangkan yang dilepas tadi, lepas sing begini. Itu ada yang begini. Nah, ini juga ini termasuk iat kan? Yang dia tetap begini, tapi dia kaki tangannya dari belakang. Itu bukan duduk ikat, tapi larangan menyandar bersandar yang kiri apa. Tapi kalau keduanya boleh. Ketika kita duduk seperti ini tidak masalah. Tapi yang nggak boleh itu cuma satu gini. Oke. Itu yang tidak boleh. Itu yang pernah saya tahu. Yang menerangkan kita tidak boleh seperti ya gini. Itu gimana? Seperti di main bal kan ada dulu gini, itu kok kadang-kadang kalau yang ini saya untuk riwayatnya saya belum ngecek lagi, atau yang duduk demikian tadi. Belum. Belum alam besar. Seperti sering dicontohkan kan? Iya. Babalnya setelah kan gini. Iya. Jadi dua pembahasan kan. Iya. Kalau takut mesti lari. Iya. Kalau untuk yang itu saya tidak tahu. Maksudnya belum memastikan riwayatnya yang seperti apa. Kalau yang tadi yang seperti ini memang ada larangan. Itu bersandar satu. Satu ini yang tidak boleh. Tapi kalau dua-duanya tidak apa-apa. Karena ini menyerupai, kalau saya tidak salah ingat itu menyerupai duduknya syaitan apa gimana gitu. Yang satu bersandar dengan satu tangan ini. Tapi kalau dua-duanya malah tidak mengapa. Tidak apa-apa. Nah, menyerupai aja sing gini. Kalau gitu ya insya Allah. Biar kita jelas. Iya. Jadi duduk ikat tadi yang tadi kita sebutkan riwayat yang dibolehkan atau sifat yang dibolehkan, yaitu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Tawus rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Qulna li Ibnu Abbas fil iqa."
kami berkata kepada Abdullah bin Abbas tentang duduk iqa. Maksudnya kami bertanya kepada Abdullah bin Abbas tentang duduk iqa itu bagaimana, alal qadamain. Nah, yang dimaksud dengan duduk iqa yang beliau tanyakan di sini, duduk iqa di atas kedua tumit. Duduk di atas kedua tumit. Bagaimana hukumnya gitu. Kemudian Abdullah bin Abbas berkata atau menjawab pertanyaan Taus, faqala hiya sunnah. Beliau mengatakan itu merupakan sunnah. Itu adalah sunnah. Faqulna, kemudian kami berkata, inna la narahu jafa'an birrajul. Taus tadi melanjutkan, kami mengatakan kami menganggap bahwasanya duduk iqa yang seperti itu kayak atau mirip dengan duduknya orang-orang yang sifat atau memiliki sifat yang kasar, keras katanya. Faqala Ibnu Abbas, maka Abdullah bin Abbas berkata, bal hiya sunnatu nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Bahkan duduk itu tadi merupakan di antara salah satu sunnah dari Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Tapi dikerjakannya kadang-kadang, tidak selalu. Kemudian yang perlu diperhatikan ketika duduk di antara dua sujud ini yaitu tumakninah. Tumakninah ketika duduk di antaranya, ketika duduk di antara dua sujud ini, dan termasuk dari bagian rukun tumakninah ini. Maka ketika kita duduk di antara dua sujud tidak boleh tergesa-gesa, harus duduk dengan tenang sehingga setiap tulangnya kembali pada tempatnya, sebagaimana disebutkan, summa thana rijlahul yusra wa qa'ada 'alaiha. Kemudian beliau melipat kaki kirinya lalu duduk di atasnya. Summa tadala hatta yarji'a kullu 'azmin fi mawdhihi mu'tadilan. Kemudian duduk dengan tumakninah sampai semua tulang kembali ke tempatnya. Ini tumakninah di dalam duduk di antara dua sujud. Kemudian Nabi SAW juga pernah bersabda kepada orang yang sholatnya buruk, agar orang tersebut sholat dalam seluruh gerakannya, yaitu dengan mengerjakan dengan tumakninah, dengan tumakninah. Bahkan seperti yang kita jelaskan di pembahasan-pembahasan yang lalu, apabila seseorang itu mengerjakan sifat dari salah satu sifat sholat atau gerakan sholat itu tidak disertai dengan tumakninah, maka ini akan bisa membatalkan sholatnya. Bahkan disebutkan di sini beliau memperlama duduknya, yaitu duduk di antara dua sujud hingga hampir sama dengan lamanya beliau sujud. Jadi duduk di antara dua sujud itu beliau mengerjakannya seperti lamanya ketika beliau sujud. Seperti lamanya beliau sujud. Ini telah lalu pembahasan rukuk. Ketika menjelaskan tentang lamanya rukuk itu, di sana disebutkan. Dan terkadang beliau duduk lama sehingga orang berkata bahwa Nabi SAW apa lupa saking lamanya duduk di antara dua sujud. Ini menunjukkan bahwasanya duduk di antara dua sujud harus dikerjakan dengan tumakninah, yaitu dengan tenang sampai seluruh ruas tulang-tulang itu sempurna ke tempatnya. Adapun bacaan yang disyariatkan ketika duduk di antara dua sujud, yaitu yang pertama, lafaz yang pertama dengan Allahumma atau Rabbi, Allahumma firli warhamni wajburni warfa'ni wahdini.
Ada tambahan dalam riwayat wa'afini warzuqni. Bisa ditiadakan wa'afini, bisa ditambahkan wa'afini. Ini bacaan yang pertama yang bisa dibaca ketika duduk di antara dua sujud. Allahumma firli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Wahdini wa'afini warzuqni atau wahdini warzuqni. Atau dalam riwayat yang lain Nabi SAW membaca dengan Rabbil firli. Itu diulang-ulang karena kalau lama berarti apa? Diulang-ulang lebih dari itu. Gitu. Ini bacaan yang disyariatkan ketika duduk di antara dua sujud. Mungkin itu pembahasan kita pada pagi hari ini. Untuk pembahasan poin 21 kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Monggo barangkali ada yang tanyakan. Jadi fokus atau pokok dari pembahasan kita di sifat salat ini, kita ingin mengetahui sifat salat Nabi SAW yang sempurna, dan kita berusaha untuk mengamalkannya. Ini yang paling penting, karena selama ini kita pembahasan di sifat salat seringnya hanya bahas sekilas, mengetahui wajibnya, rukunnya, habis ini itu gitu aja. Adapun bagaimana sifatnya yang sempurna, maka ini yang kita harapkan dari majelis kita di setiap pagi di pekan Jumat insyaallah taala. Karena memang ini bekal kita pulang. Pertama kali yang bakal ditanyakan kalau kita pulang, nyampe di negeri atau di kampung pulang kita, yaitu kampung akhirat, pertama kali yang bakal ditanya, pertama kali yang akan dihisab dari amal hamba salat. Kemudian pertama kali yang akan dihisab oleh hamba terkait dengan muamalah, terkait hubungan seseorang dengan sesamanya, yaitu terkait dengan darah, yaitu terkait dengan pembunuhan. Maka ini yang jadi usaha kita untuk memperbaiki sifat sholat kita, supaya mudah-mudahan apa yang kita kerjakan dari sholat ini Allah terima dan menjadi amal yang Allah terima di sisinya insyaallah ta'ala. Cukup insyaallah. Tidak ada pertanyaan, tidak. Memang kita pembahasannya memang tidak bisa banyak-banyak, karena langsung kita coba praktekkan seperti apa sifatnya, dan kita bentukkan betul sifat sholat yang tersebut, sehingga tadi kita tidak mungkin bisa ambil langsung banyak semuanya. Kalau pengen cepat ini selesai, ya seperti yang sebelum-sebelumnya mungkin, yang penting selesai gitu. Itu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kita untuk bisa tetap istiqomah di atas agamanya dan di atas pemahaman Nabi kita Muhammad SAW sebagaimana yang beliau ajarkan dan sebagaimana yang difahami oleh para sahabat Rasulullah SAW di dalam mengamalkan syariat Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita diteguhkan di atasnya hingga Allah wafatkan kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.